Sawah Lunto menjadi sentra produksi batu bara sejak di akhir abad ke-19. Di awal produksi, pertambangan batu bara masih menggunakan sistem tambang dalam atau underground mining, dan di zaman Orde Baru menggunakan sistem tambang terbuka atau surface mining. Tambang terbuka menghasilkan lahan bekas tambang yang sangat luas dibandingkan dengan tambang dalam. Kondisi lahan yang terdegradasi ini direklamasi menjadi hutan dengan tanaman kehutanan saja. Bapak Insinyur Haji Amranur, Wali Kota Sawah Lunto tahun 2003-2013, berinisiatif memanfaatkan lahan reklamasi bekas tambang batu bara untuk sesuatu yang lebih produktif. Sejak tahun 2004, Pemko Sawah Lunto merencanakan area reklamasi lahan bekas tambang batu bara menjadi kawasan wisata Kandi yang terus dikembangkan oleh Wali Kota periode selanjutnya. Sampai saat ini, sudah dibangun Taman Satwa Kandi, lapangan pacuan kuda, camping ground, road race, dan kebun buah Kandi. Kebun buah Kandi dibangun secara bertahap sejak September 2010 yang dikelola langsung oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Sawah Lunto. Pada tahun 2017, kebun buah Kandi menjadi objek agrowisata penghasil pendapatan asli daerah. Kemudian, sejak bulan Agustus 2019, kebun buah Kandi dikelola oleh UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto. UPTD Pembibitan Tanaman Pertanian berinspirasi untuk mengoptimalkan keberadaan kebun buah Kandi menjadi pusat penyuluhan pertanian kepada masyarakat selain petani. Kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya itu pelajar mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi serta masyarakat umum. Berikut ini beberapa rangkaian kegiatan di kebun buah Kandi. Yang pertama ada konservasi tanah dan air. Konservasi tanah dan air dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu berupa pembuatan dan pemeliharaan kolam. Kolam dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan rekreasi. Kolam dibagi menjadi kolam pancing, kolam tangguk, dan kolam pembesaran. Selanjutnya ada pembuatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. Salah satu kebutuhan utama kebun buah adalah ketersediaan air untuk penyiraman tanaman. Pembuatan dan pemeliharaan jaringan irigasi tetes dilakukan bertahap untuk area tanaman dan pembibitan utama. Pembuatan dan pemeliharaan jaringan irigasi manual dilakukan bertahap untuk area taman, tabul lampot, dan pembibitan. Kebun buah Kandi juga melakukan pengomposan. Dedaunan mati dan hasil pemotongan rumput dikumpulkan di bak pengomposan permanen. Bak kompos dibagi 3 bagian untuk proses pengomposan dengan waktu yang berbeda. Hasil pengomposan berupa kompos digunakan untuk media tanam dan cacing tanah digunakan untuk pakan ikan. Yang kedua, ada revegetasi tanaman hortikultura. Kegiatan yang berkaitan dengan revegetasi yaitu berupa pembibitan tanaman. Bibit tanaman di kebun buah Kandi diproduksi dalam jumlah banyak untuk didistribusikan kepada masyarakat dan diproduksi dalam jumlah terbatas untuk ditanam di kebun dan diperjualbelikan kepada pengunjung. Selanjutnya, penanaman tanaman produktif. Tanaman produktif dapat ditanam di lahan, sistem tabul lampot maupun hidroponik. Kemudian, penanaman tanaman koleksi. Penambahan jenis tanaman buah hortikultura bertujuan untuk menambah koleksi jenis tanaman dari tingkat genus hingga varietas. Tanaman koleksi ditanam di lahan atau dengan sistem tabul lampot. Penanaman di lahan juga bertujuan untuk menguji adaptasi tanaman di lahan bekas tambang batu bara. Yang ketiga, edukasi pertanian di lahan bekas tambang batu bara. Edukasi berupa praktek dan diskusi, didampingi oleh tour guide atau instruktur dengan beberapa materi. Edukasi morfologi dan klasifikasi tanaman ditujukan bagi pelajar mulai dari tingkat PAUD hingga SD, dikemas dalam bentuk tur kebun yang didampingi oleh tour guide, berisikan materi tentang bagian-bagian tanaman, persamaan dan perbedaan tanaman, dan klasifikasi tanaman. Selanjutnya, perbanyakan atau pembibitan tanaman. Edukasi ini untuk tingkat PAUD hingga masyarakat umum dikemas dalam bentuk praktek yang dipandu oleh instruktur, berisikan materi tentang perbanyakan tanaman seperti stek, cangkok, sambung, dan okulasi atau tempel. Kemudian, edukasi mengenai budidaya tanaman di lahan umum. Edukasi ini berisikan materi tentang pengenalan tanaman tropis, penanaman, pupuk dan pemupukan, penyiraman, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan sebagainya. Edukasi budidaya tanaman buah dalam pot atau tabul lampot juga tersedia di kebun buah Kandi. Edukasi ini dikemas dalam bentuk praktek yang dipandu oleh instruktur,
berisikan materi tentang pemilihan bibit tanaman, pembuatan media tanam, pupuk dan pemupukan, penyiraman, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit tanaman, dan penggantian media tanam. Kebun Buah Kandi juga melakukan budidaya tanaman hidroponik. Edukasi ini ditujukan untuk tingkat SD hingga masyarakat umum. Selain tanaman, Kebun Buah Kandi juga menyediakan edukasi mengenai budidaya lebah tanpa sengat, trigona atau galo-galo, edukasi reklamasi dan pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara, serta geologi dan pertambangan batu bara yang ditujukan untuk tingkat SLTA, perguruan tinggi maupun masyarakat umum. Yang keempat, rekreasi edukatif. Kebun Buah Kandi mengembangkan wisata rekreasi yang bersifat edukatif berupa panen buah, panen ikan, panen madu galo-galo, memanjat pohon atau rumah pohon, family camping, family gathering, dan acara outdoor. Nah, itulah keseruan kegiatan di Kebun Buah Kandi. Yuk datang berkunjung!